Oke, selamat pagi kelas 10 IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai aplikasi trigonometri pada jurusan 3 angka. Dan materi ini merupakan lanjutan dari aplikasi aturan sinus dan kosinus pada segitiga ya. Jadi ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai aja langsung. Untuk yang pertama, jurusan 3 angka di sini berfungsi untuk menentukan letak sebuah titik atau objek yang diukur dari titik atau objek yang lainnya. Jadi ada patokan untuk mengukurnya ya. Ukuran yang dipakai di sini adalah jarak dan sudut. Karena merupakan penerapan dari aturan segitiga ya. Berarti ada jarak dan ada sudutnya. Kemudian yang ketiga, besar sudut itu diukur dari utara searah jarum jam. Dan penulisan sudut menggunakan 3 digit angka, oleh karena itu dia dinamakan jurusan 3 angka. Kita lihat ilustrasi berikut. Garis yang biru di sini. Garis yang biru di sini dia mempunyai besaran atau ukuran jarak R ya. Di situ, dan busur yang hijau itu diputar dari utara searah jarum jam membentuk sudut alfa. Nah, inilah jurusan 3 angka ya. Nah, jarak dari titik B ke utara itu kalau kita hubungkan dia akan membentuk segitiga. Oke. Kita langsung aja ke contoh soal supaya kalian lebih mengerti. Yang pertama, contoh kasusnya seperti ini. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 0,35 derajat. Perhatikan ilustrasi berikut. Dari arah A ke arah B sejauh 35 derajat. Kita ambil 35 derajatnya itu dari sumbu X positif ya. Kalau misalnya dia tidak diketahui, diambilnya dari mana, berarti kamu harus ngambilnya dari 35 derajat itu kamu harus ambil busurnya dari sumbu X positif, membentuk sudut 35 derajat ya. Kemudian dari titik B, dia berlayar 300 mil menuju pelabuhan C dengan arah 155 derajat. Oh, yang mana 155 derajatnya? Seperti ini, 155 derajatnya itu diukur dari sumbu X positif. Segini itu 155 derajat ya. Segini. Yang ini 155 derajat. Dan akibatnya di sini bisa kita lihat bahwa sudut 155 derajat dan sudut 55 derajat itu akan membentuk sudut 60 derajat pada segitiga ABC ya. Dengan panjang AB 200 mil dan panjang BC 300 mil. Di sini jadi diketahui ya, ada panjangnya di sini 200 mil dan ini 300 mil. Sehingga jarak antar pelabuhan A ke pelabuhan C dapat kita hitung menggunakan aturan kosinus. Di sini ya, poin-poin penting yang perlu kamu ketahui adalah titik awal penarikan sudut selalu dimulai dari bagian sumbu X positif. Dan akibatnya panjang AC dapat ditentukan menggunakan aturan kosinus. Jadi sebenarnya yang sulit ini bukan masalah masuk-masukinnya ke rumus ya, tapi mengilustrasikan soal cerita menjadi bentuk gambar ya. Itu yang agak sulit nih. Nah, di sini berarti kita bisa menghitung aturan kosinus. Untuk mencari panjang sisi AC, tinggal masukin ke rumus cos. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat minus 2AB kali BC cos sudut B. Sudut apitnya ya. Sudut yang mengapit dua sisi yang diketahui. Masukin angkanya. AC kuadrat sama dengan 200 kuadrat tambah 300 kuadrat minus 2 kali 200 kali 300 cos 60. Kita hitung. Sehingga AC-nya itu merupakan akar dari 200 pangkat 2 tambah 300 pangkat 2 min 2 kali 200 kali 300 cos 60. Kalau dihitung nanti hasilnya adalah akar 490.000 mil atau AC-nya adalah 100 akar 7 mil. Saya harap kamu paham dulu sampai sini. Ya. Jadi kamu bisa nentuin sudut-sudutnya sehingga segitiga yang terbentuk bisa kamu cari sisi mana yang ditanyakan. Seperti demikian. Supaya kamu lebih ngerti, saya lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah kapal laut berlayar ke arah timur sejauh 120 km ya. Kemudian memutar kemudi pada jurusan 0,30 derajat. Jurusan 0,30 derajat berarti dia diputar
dari arah utara. Jadi kalau ada angka nolnya itu diputar dari arah utara, arah jarum jam. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Dia berjalan ke arah timur berarti dari titik A ke titik B di sini ya, sejauh 120 km. Dan memutar kemudi pada jurusan 0,30 derajat. Ini searah jarum jam. Lihat, perhatikan panah yang merah di sini. Ya, 0,30 derajat berarti kalau ada nolnya itu diputar dari utara searah jarum jam sebesar 30 derajat sejauh 100 km hingga berhenti. Jadi dari titik B ke C itu adalah 100 km. Jarak kapal dari mula-mula titik berlayar ke tempat pemberhentian adalah, bisa kita hitung di sini menggunakan aturan kosinus juga. Nah, misalkan titik A di sini merupakan titik pemberhentian kapal, ya. Nah, berarti sudut A, B, C di sini bisa kita lihat siku-siku tambah 30 derajat 120 derajat. Nah, karena yang diketahui sudut sisi ya, dan sisinya itu udah diketahui di sini. Dia membentuk sudut apit sebesar 120 derajat, maka panjang AC bisa kita hitung menggunakan aturan kosinus. Masukin ke rumus, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat minus 2AB cos sudut apitnya. Harusnya di sini sudut B ya. Sudut apitnya harusnya sudut B. Sorry, di sini sudut B. Saya ganti. Jadi ini mestinya sudut B. Yang ini bukan sudut A. Masukin angkanya 120 kuadrat tambah 100 kuadrat minus 2 kali 120 kali 100 cos 120. Ingat cos 120 kan minus setengah ya. Minus kali minus, minus 2 kali minus setengah nanti akan jadi plus. Kalau dihitung hasilnya AC-nya akar 120 kuadrat tambah 100 kuadrat minus 2 kali 120 kali 100 cos 120. Sehingga didapatkan hasil AC panjangnya itu adalah 20 akar 91 kilometer. Harusnya satuannya kilometer bukan meter ya. Gak mungkin panjang AB-nya udah kilometer, BC-nya kilometer, AC-nya jadi meter. Satuannya salah. Kemudian contoh soal yang ketiga. Sebuah mobil melaju dari tempat A sejauh 16 km dengan arah 0,40 derajat. Kemudian berbelok sejauh 24 km ke tempat B dengan arah 160 derajat. Jarak A ke B adalah berapa kilometer? Sini kita ilustrasikan. Nah, dia melaju dari tempat A sejauh 16 km dengan arah 0,40 derajat. Ini 0,40 derajatnya bisa kamu gambar di sini dari sumbu X positif 0,40 searah jarum jam seperti ini. Ya, ini searah jarum jam. Kemudian berbelok sejauh 24 km ke tempat B. Tempat B dengan arah 160 derajat. Berarti setelah dia melaju sebesar 16 km, di sini bisa kita lihat bahwa dia itu membentuk sudut 160 derajat jika diukur dari sumbu X positif ya, dengan arah 160 derajat. Nah, di sini jarak A dan B itu adalah berapa kilometer? Jarak A dan B bisa kita hitung juga menggunakan aturan kosinus. Nah, pada segitiga ABC di samping diketahui panjang AC 16, CB 24 dan sudut ABC. Sudut ABC-nya di sini ada sudut ACB-nya di sini adalah 60 derajat, sudut apitnya ya. Nah, dari sudut 40 derajat dan sudut 160 derajat dia akan membentuk sudut 60 derajat pada segitiga ABC di sini. Nah, panjang AB selanjutnya bisa kita hitung menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinusnya di sini tinggal kita hitung. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CB kuadrat minus 2AC kali CB kali cos sudut apitnya, itu sudut C ya. Sudut C adalah sudut yang dibentuk oleh putaran-putaran sudut di mana dia itu berbelok ya. Masukin angkanya. AB kuadrat sama dengan 16 kuadrat tambah 24 kuadrat minus 2 kali 16 kali 24 cos 60. Sehingga didapatkan AB-nya adalah akar dari 256 tambah 576 dikurang 2 kali 16 kali 24 cos 60. Nanti dapat hasilnya 8 akar 7 km. Seperti itu.
contoh terakhir yang keempat seperti ini. Ini yang melibatkan kecepatan ya. Sebuah kapal mulai bergerak dari pelabuhan A pada pukul 7 dengan arah 0,30 derajat dan tiba di pelabuhan B setelah 4 jam bergerak pada pukul 12. Kapal bergerak kembali dari pelabuhan B ke pelabuhan C dengan memutar haluan sebesar 150 derajat dan tiba di pelabuhan C pada pukul 20.00. Kecepatan rata-ratanya adalah 50 km per jam, maka tentukan jarak tempuh kapal dari pelabuhan C ke pelabuhan A. Ilustrasinya seperti ini. Kita lihat dari pelabuhan A ke pelabuhan B yang pertama. Dia itu membentuk sudut 0,30 derajat. Berarti kita hitung dari utara. Kalau 0,30 dari arah utara ya. Kamu sebenarnya boleh ngambil dari sumbu X positif atau dari arah utara, itu sama aja asal konsisten, nanti segitiga yang terbentuknya juga akan sama. Di situ 0,30. Dari pelabuhan A ke pelabuhan B itu jaraknya 200 km. Ya kita tentuin 200 mil. 200 mil dapat dari mana? Kita tentukan jarak AB ya. Kecepatannya udah dikasih tahu 50 km per jam dikali waktu tempuhnya ya. Karena 4 jam berarti 200 km, bukan 200 mil, 200 km ya, harusnya bukan mil. Kemudian hitung jarak BC dari titik B ke titik C. Dia itu sampai pada pukul 20.00. Dari pukul 12 ke pukul 20.00 kan 8 jam. Dengan asumsi kecepatan konstan, maka bisa kita dapatkan di sini jarak BC-nya itu adalah 50 kali 8, 400 km. Satuannya pakai kilometer aja, jangan pakai mil. Itu ilustrasinya aja ya, saya salah harusnya pakai kilometer. Kemudian di sini panjang AC bisa kita tentukan menggunakan aturan kosinus. Di sini panjang AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat minus 2AB kali BC cos sudut alfa. Kalau panjang AC-nya udah diketahui, di situ nggak akan mungkin ditanya ya. Yang diketahui di sini adalah panjang AB dan panjang BC. Maka panjang AC-nya bisa kita cari. Panjang AB-nya 200 kuadrat sama 400 kuadrat minus 2 kali 200 kali 400 cos 60. Sehingga panjang AC-nya merupakan akar dari 200 kuadrat tambah 400 kuadrat minus 2 kali 200 kali 400 cos 60. Kenapa bisa 60 derajat? Sudut A-nya itu adalah, ini harusnya 2AB kali BC cos sudut B. Ini sudutnya salah lagi saya ya, harusnya sudut apit nih. Sudut B, sorry. Oleh sudutnya sudut B harusnya. Kita lihat di sini. Karena dia membentuk sudut 30 derajat dari pertama kali keberangkatan dan memutar haluan dengan sudut 150 derajat ya dari utara tentunya. Dia akan membentuk sudut B-nya itu adalah 360 dikurangi 150 kurangi 150, didapatkan nilai sudut ABC-nya di situ adalah 60 derajat. Berarti sudut B-nya 60 derajat. Sehingga dapat nilai AC-nya adalah 200 akar 3 km di sini ya. Atau kurang lebih sebesar 12.000 km. 12.000 km. Akar 12.000 km. Seperti itu. Kemudian ini ada latihan mandiri yang bisa kamu kerjakan. Ada 5 soal sini. Kumpulkan ke saya hari Jumat tanggal 8 Mei jam 23.59 ke email saya. Scan dan kirim ke dalam bentuk PDF. Ingat, dalam bentuk PDF. Saya tidak terima dalam bentuk foto atau JPG ya. Saya ambil sebagai satu kali nilai tugas dan baca aturannya dengan baik. Nah, ini soal-soalnya kamu bisa coba sendiri. Dan kesulitannya di sini adalah menggambar atau mengilustrasikan bagaimana segitiganya terbentuk. Tapi dengan video yang saya kasih, semoga bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas kalian dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi.